Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Sebelum mulai, coba dicek dulu. Sudah siap belajar apa belum? Coba bukunya, alat tulisnya, dan yang paling penting pikirannya ya, jangan kemana-mana. Jadi hari ini kita akan belajar materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi seringnya kita lupakan gitu. Materi ini itu juga bisa jadi pengingat supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin langsung saja ya. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang tahapan hari akhir. Jadi kita akan khususnya membahas bab hari akhir ya. Kita sampai di bab ini. Jadi sebenarnya materi ini tuh bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita semua itu sadar bahwa hidup ini ada tujuannya. Jadi bukan sekadar hidup-hidup aja, tapi kita hidup itu ada tujuannya. Dengan memahami hari akhir sendiri, kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita bersikap selama hidup di dunia. Jadi ada istilah hidup di dunia itu kayak numpang ngombe, numpang mangan, numpang turu. Jadi kayak tidak seperti itu ya, tapi hidup kita itu ada tujuannya karena hari ini kita akan belajar tentang hari akhir. Simak penjelasan dari saya dengan seksama dan semoga bisa diambil hikmahnya. Oke, sekarang kita akan memasuki ke slide kedua. Kita akan belajar tentang pengertian hari akhir. Nah, di sini siapa yang pernah mendengar istilah hari akhir atau mungkin hari kiamat? Ada yang pernah dengar? Hari akhir itu uh, adalah intinya ya, intinya adalah akhir dari peristiwa atau akhir dari kehidupan. Nah, hari akhir sendiri itu adalah peristiwa berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan akhirat, di mana seluruh manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan atau perbuatannya selama hidup di dunia. Gitu. Jadi eh, kalau ada yang bilang kehidupan itu selesai setelah hari kiamat gitu, atau kehidupan itu selesai hanya di dunia saja, itu bukan seperti itu ya. Tapi nanti setelah kehidupan di dunia itu selesai, itu ada kehidupan lain gitu. Jadi di hari itulah semua perbuatan kita, mau yang baik, mau yang buruk, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, sebenarnya kita itu sedang mempersiapkan sesuatu atau bekal untuk masa depan kita sendiri, gitu, untuk kehidupan yang selanjutnya. Jadi begitu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam kiamat. Jadi seperti kita tahu, hari kiamat itu adalah hari akhir yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, kita harus berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh. Dan apabila kita mempunyai dosa, dan tentunya kita pasti punya dosa, kita harus segera bertobat. Karena kita tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam hari kiamatnya. Kiamat itu ternyata ada dua macam anak-anak. Siapa yang tahu? Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil atau kiamat sugro itu adalah kematian yang dialami
oleh setiap manusia. Intinya seperti itu. Jadi setiap orang itu pasti mengalaminya, tidak peduli tua, tidak peduli muda, tidak peduli kaya, tidak peduli miskin gitu. Itu namanya kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat, kalau ada yang kecil berarti ada yang besar. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Nah, kalau yang ini waktunya kapan itu hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Sekarang kita memasuki bagian yang terpenting atau inti dari pelajaran di bab ini, yaitu tentang tahapan hari akhir, gitu kan, tahapan kehidupan setelah kematian, seperti itu. Eh, Kalian bisa coba lihat pada slide yang saya berikan. Eh, di situ terdapat bagian tahapan hari akhir, inti dari pelajaran kita yang harus kalian ketahui dan kalian pahami. Sudah diperhatikan dengan baik-baik. Nah, ini yang pertama, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kematian. Di situ kan ada kematian ya. Tahap yang selanjutnya yang kedua itu setelah manusia meninggal, itu perjalanannya belum selesai. Justru ini adalah awal perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih kekal, betul. Jadi urutannya itu yang pertama dari setelah kematian itu dimulai dari kematian kan, kemudian ada alam barzah, kemudian dibangkitkan kembali gitu di yaumul ba'as, kemudian dikumpulkan oleh Allah manusia di padang mahsyar, kemudian dihisab dan mizan itu, manusia akan dihitung amalnya, ditimbang amalnya, amal baik dan buruknya. Kemudian yang terakhir, apakah dia berhak untuk masuk surga atau neraka. Seperti itu tahapannya. Kalian harus tahu ini dan paham ini. Kalau untuk pengertian lebih lanjutnya kita akan pelajari di slide berikutnya. Oke. Okay? Nah, di sini bisa kalian lihat ya penjelasan singkatnya supaya kalian itu mudah untuk memahami. Itu kan tadi kita udah ngebahas yang paling bawah itu ada kematian adalah berakhirnya kehidupan manusia di dunia. Nah, kalau setelah kematian itu kan ada alam barzah ya. Sebenarnya alam barzah itu tuh apa sih gitu? Alam barzah itu tuh alam penantian setelah kematian. Itu jadi seperti kayak tempat menunggu gitu. Jadi setelah meninggal atau setelah kematian gitu kan, itu kita udah meninggalkan dunia ini, kemudian kita dibawa ke alam barzah di mana kita harus di situ adalah kita menunggu uh, semua bumi, semua kehidupan di bumi dihancurkan oleh Allah gitu. Berakhirnya kehidupan, kita menunggu di alam barzah atau biasanya disebut alam kubur seperti itu. Terus kemudian setelah itu di Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkannya manusia, itu manusia dibangkitkan kembali setelah mereka itu menunggu di alam barzah. Mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di padang mahsyar, itu adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia, betul. Jadi di padang mahsyar itu semua manusia dikumpulkan dengan amalan-amalan mereka tanpa terkecuali sedikit pun. Kemudian selanjutnya di Yaumul Hisab dan Mizan, itu di sana semua amal kita akan dihitung dengan sangat adil. Tidak ada yang bisa berbohong ataupun menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ amalannya dihitung, kemudian ditimbang apakah dia lebih berat baiknya atau lebih berat buruknya. Naudzubillah min dalik ya. Jadi kita harus memperbanyak amal soleh kita selama di dunia
dengan tulus ikhlas mencari ridha Allah agar pada saat kita dihisab dan ditimbang gitu kan, dihitung dan ditimbang amal kita, kita lebih berat ke arah yang amal kebajikan atau amal soleh seperti itu. Dan yang terakhir kan surga neraka ya itu udah menjadi hak prerogatif Allah di mana itu balasan untuk akhir semua manusia. Kalau timbangannya berat di kebaikan, maka dia akan masuk surga dan sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, masuklah kita pada slide dalil Al-Quran. Sebenarnya dalil Al-Quran atau ayat Al-Quran itu banyak sekali yang membahas tentang hari kiamat atau hari akhir gitu ya. Tapi saya di sini menyampaikan satu dalil yaitu dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jadi yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan bahkan kalau itu pun seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya seperti itu. Jadi Allah itu maha adil ya anak-anak. Bahkan kebaikan sekecil apapun itu tidak akan sia-sia di mata Allah gitu. Begitu juga dengan keburukan sekecil apapun akan tetap diperhitungkan. Jadi ayat ini tuh mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan itu punya konsekuensinya masing-masing gitu. Nah, itu terserah kita apakah kita akan berbuat baik lebih banyak atau justru berbuat lebih banyak gitu. Tapi jangan ya untuk berbuat lebih banyak. Seharusnya seyogyanya memang kita harus berbuat lebih banyak kebaikan. Betul seperti itu agar kita bisa masuk ke surganya Allah. Oke, kita sampai pada refleksi keimanan kepada hari akhir. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini tuh tidak jauh-jauh dari kita mempelajari dan memahami apa itu hari akhir dan kemudian kita mengaplikasikannya atau menyiapkan diri apa sih yang harus kita siapkan atau bekal yang harus kita bawa untuk menemui hari akhir yang sudah pasti ini gitu kan. Sekarang kita coba renungkan sebentar. Kalau kita benar-benar yakin ada hari akhir, kira-kira masih mau tidak ya menunda sholat? Masih mau nggak buat bohong? Atau masih mau nggak menyepelekan kebaikan? Jadi eh, di sini bisa kalian lihat pada slide itu ada pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi diri ya, untuk introspeksi diri gitu. Kebiasaan buruk apa sih yang harus saya tinggalkan? Itu yang pertama kan. Jadi kayak kalau kita udah punya kebiasaan buruk yang itu naudzubillah continue ya dilakukan, segera segera kita introspeksi diri, kita refleksi diri, kita perbaiki perbuatan-perbuatan buruk itu, kita tinggalkan, kita ganti menjadi amal kebaikan gitu. Seperti di pertanyaan kedua, amal soleh apa yang harus saya tingkatkan gitu. Nah itu coba dipikirkan, yang buruk ditinggalkan, yang baik ditingkatkan gitu. Kalau kalian pasti tiap individu saya yakin sudah sering ya insya Allah ya melakukan amal soleh atau perbuatan baik. Nah itu kira-kira yang harus kita tingkatkan tuh apa? Kalau bisa semua tingkatkan semua. Tapi kalau misalkan belum bisa satu persatu tidak apa-apa seperti itu. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana iman kepada hari akhir mempengaruhi perilaku saya? Nah itu, ini yang paling terpenting dari pelajaran kita hari ini. Bagaimana iman itu, iman kepada hari itu mempengaruhi perilaku saya. Apakah dengan belajar hari ini kalian tambah banyak berbuat dosa, naudzubillah min dzalik, atau justru kalian jadi mikir-mikir gitu untuk berbuat dosa kayak gitu. Jadi ya iman kepada hari akhir itu sebenarnya seharusnya ya, itu membuat kita lebih hati-hati dalam bersikap dan bertindak.
gitu. Mau lakuin perbuatan buruk mikir-mikir, oh iya ini harus ditinggalkan. Terus ada amal baik segera dilakukan seperti itu dan tentunya harus istiqomah gitu. Oke, kita udah sampai di penghujung pelajaran ya. Jadi di sini setiap kita setelah kita mempelajari sesuatu alangkah baiknya ada ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil hikmah yang bisa kita ambil dari suatu pelajaran gitu ya. Khususnya di pelajaran di bab kali ini kita membahas tentang hikmah eh, beriman kepada hari akhir. Jadi anak-anak, iman kepada hari akhir itu menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran dan kesadaran untuk memperbaiki diri. Jadi kita belajar bahwa hidup ini tuh bukan sekedar untuk hari ini aja gitu. Kita nggak hidup untuk hari ini aja, tapi juga tentang kehidupan di masa depan atau kehidupan yang lebih kekal yaitu kehidupan akhirat. Nah, kalau kita ingin hidup tenang, maka biasakan berbuat baik sejak sekarang gitu. Dan segera tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang itu sudah melekat di diri kita. Nggak apa-apa pelan-pelan, nggak harus kayak langsung saya hijrah gitu-gitu kan. Jadi tinggalkan semua yang buruk-buruk langsung kepada kebaikan gitu. Itu lebih baik. Namun itu kan jika kita mampu. Kalau kita belum mampu, tidak apa-apa, sedikit demi sedikit. Karena perbuatan baik yang dilakukan sedikit demi sedikit itu Allah lebih menyukai daripada kalian langsung tapi ternyata nggak ikhlas atau berat buat kalian gitu. Jadi mungkin baik anak-anak pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti di kepala kalian saja, tapi juga sampai ke hati dan syukur-syukurnya diamalkan atau apa eh, dijalankan oleh kalian gitu, dilakukan dalam jadi tidak hanya di hati tapi juga sampai ke perbuatan gitu. Terima kasih ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas keaktifannya hari ini. Saya mohon maaf jika penyampaian saya hari ini ada yang menyinggung atau banyak kesalahan gitu. Tetap belajar, semangat kalian dan jangan lupa untuk refleksi diri terhadap hari akhir gitu. Karena hari ini kita belajar tentang hari akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.